Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ketika ahli neraka berkumpul di neraka bersama ahli kiblat atau orang Islam yang masuk neraka yang dikehendaki Allah, maka orang-orang kafir bertanya kepada orang-orang muslim, bukankah kalian adalah orang-orang Islam? Orang-orang muslim menjawab, iya benar. Apakah keislaman kalian belum mencukupi kok kalian berada di neraka bersama kami ini? Kami memiliki dosa-dosa yang membuat kami dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang muslim tersebut. Kemudian dia memberikan perintah untuk mengeluarkan mereka yang muslim atau ahli kiblat dari neraka. Sesuai dengan perintah Allah, akhirnya mereka pun keluar dari sana. Ketika orang-orang kafir melihat mereka keluar, orang-orang kafir berkata, andaikan dulu kita adalah orang-orang muslim, niscaya kita akan dikeluarkan dari neraka sebagaimana mereka dikeluarkan saat ini. Ini satu bukti bahwa umat Islam akan mendapatkan keselamatan meskipun setelah diazab di neraka. Dalam kitab Al-Mu'awiz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar disebutkan riwayat sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara di hadapan para sahabatnya. Kemudian beliau menuturkan, pada hari kiamat malaikat Jibril berkeliling-keliling di sekitar neraka. Selama 40.000 tahun lamanya, malaikat yang bertugas membawakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu melakukan hal tersebut. Suatu ketika Jibril sayup-sayup mendengar suara seseorang dari arah neraka. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jibril merasa munajat itu tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan perkataan lain, orang itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bersujud di kaki arsy. Ya Tuhanku, saat aku mengelilingi neraka, ku dengar suara seorang muslim sedang menyebut asma-Mu. Ia mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram selama 40.000 tahun. Aku yakin ia merupakan salah satu pengikut Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril dengan masih bersimpuh. Ya Tuhanku, Engkau mengetahui bagaimana persahabatanku dengan Muhammad. Oleh karena itu aku ingin sekali berbuat baik melalui kedudukan Nabi-Mu itu. Berilah kepadaku mandat untuk menyampaikan syafaat pertolongan, kata dia. Allah yang maha mengetahui kemudian memberikan mandat syafaat itu kepada makhluknya tersebut. Pergilah kamu kepada Malik, sampaikan kepadanya bahwa aku telah mengeluarkan hambaku itu dan menyerahkannya kepadamu. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Jibril. Malaikat itu lalu segera menemui Malik. Wahai Malik, sesungguhnya Allah telah menyerahkan si fulan kepadaku. Jadi keluarkanlah hamba Allah itu dari neraka, kata Jibril kepada malaikat penjaga neraka itu. Malik kemudian masuk ke dalam neraka, berupaya mencari orang yang dimaksud. Namun 1000 tahun lamanya malaikat tersebut memeriksa seisi neraka.
Si fulan yang bermunajat ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram tak kunjung ditemukan. Wahai Jibril, sungguh neraka telah merintih panjang lagi menggelegak. Di sana besi bagaikan batu dan manusia bagaikan besi. Aku telah mencarinya tetapi tidak dapat menemukan si fulan yang dimaksud, kata Malik. Jibril kemudian melapor kepada Allah dengan bersujud di kaki arsy. Ya Tuhanku, Malik telah mencarinya tetapi tidak berhasil menemukannya. Di manakah fulan berada? Tanya Jibril. Katakan kepada Malik, hambaku itu ada di lembah ini, dasar ini, sudut ini, dan sumur ini dalam neraka. Demikian Allah memberikan petunjuk. Jibril bergegas mengabarkan hal itu kepada Malik. Malaikat penjaga neraka itu lantas pergi menuju lokasi yang diterangkan Jibril. Benar saja, hamba Allah yang terus-menerus bermunajat itu sedang berada di sana. Kepalanya berada di bawah, sedangkan kakinya mengarah ke atas. Seluruh tubuhnya dililit ular dan kalajengking. Malik melepaskan belenggu pada kaki dan tangan orang itu, kemudian membawanya pergi. Apakah engkau datang kepadaku untuk menambah siksa atau menyelamatkan? Tanya si Muslim kepada Malik. Aku tidak tahu, tetapi di luar sana malaikat Jibril menunggumu, jawab Malik. Di pintu neraka si fulan diserahkan kepada Jibril. Malaikat itu kemudian memegangi tangannya dan mengajaknya menuju kaki arsy. Di setiap laluan Jibril berseru kepada sekalian malaikat, ketahuilah dia si fulan sudah berada di dalam neraka 40.000 tahun. Sesampainya di kaki arsy, kedua makhluk itu bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Zat yang maha perkasa itu kemudian berfirman kepada mantan penghuni neraka itu, wahai hambaku, bukankah kalamku ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus seorang rasul kepadamu? Bukankah rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Benar ya Rabb, tetapi aku telah berbuat aniaya, zalim terhadap diri sendiri. Aku telah mengakui dan menyesali dosa-dosaku. Ampunilah diriku ya Allah. Kemudian ridhomu dengan munajat yang telah kupanjatkan selama 40.000 tahun di neraka. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, kata si fulan. Aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Melalui syafaatnya kamu telah dibebaskan dari neraka, firman Allah Subhanahu wa taala. Jibril selanjutnya membawa si fulan ke pintu surga. Sebelum memasuki jannah, tubuh orang itu dimandikannya dengan air telaga Kautsar. Maka luluhlah semua bekas sisaan neraka yang tadinya melekat pada dirinya itu. Hadirin jamaah sekalian, bahwasannya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka dan disucikan di dalamnya, kemudian setelah itu akan diangkat ke dalam surganya atas kehendak Allah. Adapun orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka untuk selamanya. Meskipun demikian, kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad, jangan sekali-kali meremehkan dosa, karena sedikit di dalam neraka saja siksanya begitu hebat, apalagi ketika dimasukkan ke dalam neraka selama ribuan tahun. Oleh karena itu, marilah kita bersegera bertaubat kepada Allah, memohon ampunan dan maghfirahnya, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.